Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Di manakah Al-Mahdi saat ini? Ya. Apakah benar Al-Mahdi turunan Sunda misalkan, atau turunan Jawa misalkan, atau keturunan Arab misalkan, ya. Saya sudah menarasikan jika Al-Mahdi sudah ditunjuk, yang menurut saya ditunjuk oleh Allah ini adalah orang ya di Pulau Jawa, bisa saja dari adat Sunda dan adat Jawa, ya bisa saja seperti itu, ya. Apakah benar ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, ya, semacam itu. Karena sering dinarasikan seperti itu, tetapi ternyata kemunculannya saat ini belum terlihat oleh ya, kalau menurut saya, ya, oleh semua orang seperti itu. Mengapa Al-Mahdi belum muncul seperti yang digambarkan dalam pemahaman Jangkat Jayabaya, Al-Hadis, dan Gawangsit misalkan? Saya melihatnya bahwa Al-Mahdi ditunjuk oleh Allah, yang menurut saya, ya, ditunjuk oleh Allah ini berasal dari Pulau Jawa, ya. Bisa dari bisa dari Sunda dan Jawa, bisa seperti itu, ya. Kalau saya melihatnya, kalau ada yang menarasikan bahwa Al-Mahdi berasal dari Sunda, saya juga melihatnya seperti itu. Al-Mahdi juga berasal dari Sunda, semacam itu. Tetapi jika ada yang menarasikan bahwa Al-Mahdi berasal dari suku Jawa misalkan, ya, maka saya melihatnya juga seperti itu pula, ya. Kalau Al-Mahdi dipandang yang dari Al-Hadis, bahwa dari keturunan Kanjeng Rasul Muhammad SAW dari bangsa Arab, saya melihatnya seperti itu juga. Mengapa demikian? Karena saya melihatnya bahwa Al-Mahdi memang seperti saripati semua kejadian alam ini. Jadi ada dalam diri Al-Mahdi itu, ya. Kok bisa seperti itu? Kayaknya seperti tidak mungkin. Ya, saya melihatnya seperti itu. Ada dalam diri Al-Mahdi. Oleh karena itu, dalam pembahasan di video-video saya yang dulu itu, saya katakan bahwa ciri khusus Al-Mahdi ada Allah, ada Ar-Rahman dan Roh Kudus misalkan, ya, semacam itu. Kemudian di situ ada katakanlah, ya, kalau dibilang, ya, sebenarnya roh-rohnya para nabi dan rasul, semacam itu. Kemudian ada dalam dirinya roh-rohnya para aulia, semacam itu, ya. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya melihat juga dari roh-rohnya para raja-raja Nusantara, semacam itu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi dari situ Al-Mahdi memang tepatlah kalau tetap menjadikan dia menjadi piningit, satria piningit, semacam itu.
Al-Mahdi itu sendiri saya memaknainya ya berarti ya penyengit itu tidak diketahui artinya semacam itu. Atau yang masih hadat yang paling suci artinya tidak diketahui oleh siapa macam itu ya. Sehingga benar rasanya jika saat ini pun sampean-sampean juga belum melihatnya, belum tahu siapa orang yang dipilih oleh Allah ini sebagai kalau pemahaman Hindu sebagai Kalkawatar misalkan ya, Buddha Maitreya, Yesus misalkan semacam itu, Mesias semacam itu. Memang kalau saya melihatnya ada dalam diri Al-Mahdi itu. Oleh karena itu sangat mungkin ya sangat relevan dengan kata-kata Jangga Jayabaya Satria Piningit atau ramalan Rogowas itu sebagai Satria Piningit dan Jangga Jayabaya sebagai Imam Mahdi Ratatil Panotogum Khalifatullah sangat layak untuk tetap menjadi piningit ya. Tapi percayalah kalau menurut saya bahwa Al-Mahdi tidak akan muncul seperti yang sampean gambar-gambarkan. Kalau kemunculannya ini terang benderang secara terang-terangan ya. Dan sampean akan bisa melihatnya, oh ini yang namanya Al-Mahdi. Kalau menurut saya tidak muncul secara terang-terangan. Tetapi sudah saya katakan juga Al-Mahdi sebenarnya sudah dimunculkan di tahun 2010-an yang lalu ya. Ini kalau menurut saya seperti itu. Maka dilihat dari kejadian-kejadian alam memang layak saat ini sudah muncul yang namanya Al-Mahdi itu. Sudah dikatakan dalam hadis misalkan ya, kalau Makkah gunung-gunung di Makkah ini sudah berlubang misalkan ya, kemudian orang Arab berlomba meninggikan bangunan-bangunannya semacam itu, kemudian Ka'bah tertutup bayangan as'ah semacam itu dan lain-lain. Kemudian kalau di dalam Jangga Jayabaya saya katakan pasar sudah hilang kumandangnya semacam itu ya. Sungai hilang gedungnya semacam itu. Kemudian orang Jawa tinggal separuh dan Cina, Belanda tinggal sejodoh ya. Maka ini saat ini memang sudah benar-benar terjadi bahwa tanda-tanda alam akan kemunculannya, tanda-tanda alam kemunculannya Al-Mahdi ini Satria Piningit ya, Imam Mahdi Ratatil Panotogum Khalifatullah ya. Saat inilah sudah benar-benar terjadi kalau dilihat dari apa yang dikatakan dalam hadis Jangga Jayabaya Kawangsit ya. Saya melihatnya seperti itu, memang saat ini sudah muncul Al-Mahdi. Bahkan saya sudah mengatakan kalau sebenarnya di tahun 2010-an ya, kurang lebih di tahun 2010-an yang lalu, bisa lebih misalkan di tahun 2014, 2012 misalkan ya. Saat itulah Al-Mahdi kalau menurut saya sudah muncul sebenarnya ya. Tetapi kalau saya melihatnya karena Al-Mahdi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa sebelum-sebelumnya tidak tahu apa-apa, kalau dia diangkat ya tidak serta-merta langsung Al-Mahdi ujuk-ujuk mengetahui kalau dia Al-Mahdi, tidak seperti itu. Jadi ada proses, akhirnya dia menyadari kok gini, kok gitu misalkan ya. Baru kalau menurut saya di tahun-tahun
ya baru-baruan ini di tahun apa ya, di tahun ganjil ini, di tahun genap ini, di tahun 2010-an kalau menurut saya seperti itu. Di tahun 2020-an kemarin itu, ini saya melihatnya Al-Mahdi benar-benar sudah apa ya, sudah tahu bahwa dirinya benar-benar Al-Mahdi ya. Akhirnya kalau menurut saya juga mempengaruhi adanya kejadian-kejadian alam yang itu, bahkan jika ada yang menarasikan bahwa umur Al-Mahdi masih sekitar 10-an tahun ya, ini memang benar. Tapi jika ada yang mengatakan bahwa umur Al-Mahdi saat ini sudah 50-an tahun misalkan, ini ya juga benar. Kenapa saya katakan benar? Memang kemunculannya mungkin ya saya katakan itu di tahun 2000, tapi bukan lahir dari bayi nol misalkan ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan dalam hadis, diceritakan dalam banyak-banyak cerita bahwa Kanjeng Rasul Muhammad diangkat pada umur 40 ya, bukan berarti dimunculkannya Muhammad saat itu baru setahun, baru lahir saja. Saat itulah di tahun 12 Rabiul Awal itulah ya, Kanjeng Rasul sudah ini kelahirannya, tetapi diangkatnya itulah yang kenapa dari lahir sampai umur 40 ini sebenarnya Kanjeng Rasul tidak mengetahui bahwa kalau dirinya adalah yang terpilih sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi akhir zaman itu ya. Sama saat ini pun Al-Mahdi jika dikatakan di tahun 2012 misalkan ya sudah dilahirkan atau di tahun 2010 dilahirkan, itu bukan berarti saat itu dilahirkan, kalau menurut saya seperti itu. Sehingga kalau menurut saya diangkatnya sosok itu sebagai Al-Mahdi di tahun itu. Makanya kalau dibilang itu masih berumur 10 tahunan misalkan ya, atau 12 tahunan ya, memang benar. Itu masih saat itu memang dimunculnya Al-Mahdi, bukan dilahirkannya. Makanya yang mengatakan bahwa saat ini umur Al-Mahdi sudah matang usia dari ini umur 50 tahun juga benar semacam itu ya. Oleh karena itu saya menarasikan ya seperti itu. Al-Mahdi ada dalam cerita-cerita yang sampean pahami, misalkan dari pemahaman Kalki Awatar misalkan ya, dari pemahaman Buddha misalkan. Ini ada semua dalam diri Al-Mahdi ya. Jadi sampean membicarakan Al-Mahdi dalam bentuk apapun, ini benar adanya. Cuma sampean tidak akan menggambarkan keseluruhan siapa sebenarnya sosok Al-Mahdi itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.